Kami dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit kelas C22 akan melakukan penyuluhan tentang mental health. Kami dari kelompok 6 beserta rekan-rekan saya. Siti Samila, Fatimah Nuraina, Mira Ardida Daniel, Reski Awalia, Nur Hairunisa Johan. Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sebentar? Iya, bisa. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang mental health. Ibu di sini, apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui apa itu tentang mental health? Tidak. Mental health yaitu merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri dan juga memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan. Di sini juga ada berbagi, kami akan menjelaskan tentang gejala, dampak, dan juga bantuan oleh profesional yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa gejala gangguan mental. Yang pertama itu ada menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri itu ketika dimana seseorang sengaja melukai dirinya sendiri. Peristiwa ini itu termasuk ke dalam penyakit kejiwaan yang harus ditangani segera mungkin agar tidak mengalami keparahan. Yang kedua ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu bisa dengan perubahan suasana hati. Yang dimaksud dengan perubahan suasana hati itu ketika seseorang dengan merasakan sedih yang tanpa sebab. Yang kedua ada pengaruh buruk hormon stres, di mana ketika seseorang mengalami stres, hormonnya tidak stabil dan akan mengalami penurunan nafsu makan. Dari penurunan nafsu makan itulah dia mengalami penurunan berat badan. Yang selanjutnya ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu ketika seorang penderita mental health itu mengalami yang namanya dia merasakan senang, tiba-tiba langsung sedih, turunnya rasa keputusasaan dan menghindar dari lingkungan sosial. Yang terakhir itu ada kesulitan berkonsentrasi, di mana yang dimaksud dengan kesulitan berkonsentrasi itu ketika dia sulit memfokuskan pikirannya ke satu hal. Self-diagnosis itu di mana Anda sendiri menentukan kondisi kesehatan mental Anda tanpa melalui bantuan profesional, tenaga profesional seperti dokter atau psikolog. Gitu. Self-diagnosis juga akan sangat berbahaya karena informasinya kurang akurat. Adapun dampak self-diagnosis yang pertama itu membahayakan kesehatan mental. Kenapa membahayakan? Karena dengan kita self-diagnosis kita sendiri, kita akan mengambil kesimpulan sehingga kita akan mengalami kecemasan berlebihan. Yang kedua itu diagnosis yang diberikan bisa salah sehingga terapi yang diberikan juga dapat salah. Contohnya itu kita mendiagnosis diri kita sendiri kalau kita mengalami penyakit bipolar, padahal kita hanya mengalami mood swing. Mood swing itu artinya yang tadinya kita sangat bahagia, tiba-tiba kita merasa sangat sedih. Yang ketiga, memberikan informasi umum terhadap kesehatan mental. Kenapa kita penting memberikan informasi? Karena dengan kita mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan mental, kita akan hidup lebih tenang dan lebih terjaga kesehatannya. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, Siti Sarmila, kita harus segera hubungi tenaga profesional bila gangguan terasa semakin parah untuk mendapatkan jawaban atau intervensi yang tepat terhadap kondisi kita.